Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, hari ini kita belajar lagi. Kita belajar dengan daring, tetap semangat. Semoga Allah membalas semua apa yang kita usahakan. Anak-anak, mari disiapkan buku paketnya pada halaman 158 ya. Siapkan buku paketnya, diperhatikan dengan baik. Mari kita awali belajar kita pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Ghafur. Al-Ghafur itu artinya adalah Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni semua dosa para hamba-hambanya. Anak-anakku, manusia itu adalah tempatnya salah. Tidak ada ceritanya manusia itu selalu benar 100%. Ada beberapa tingkatan manusia, yaitu yang pertama adalah manusia seperti kita, itu kadang berbuat benar, kadang berbuat salah. Tapi ada manusia yang beliau diangkat menjadi nabi. Dia tidak pernah berbuat dosa karena beliau adalah maksum. Maksum itu artinya terhindar dari perbuatan dosa. Anak-anak, karena kita punya dosa, maka kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa itu nanti dihapus oleh Allah. Dihapus sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Anak-anakku yang berbahagia, ciptaan Allah yang tidak pernah berbuat salah itu adalah malaikat. Ciptaan Allah yang selalu salah itu adalah syaitan. Tetapi ciptaan Allah yang bernama manusia ini sifatnya kadang benar, kadang salah. Oleh karena itu Allah punya Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Itu artinya Allah siap mengampuni dosa-dosa kita selama kita mau bertaubat. Contohnya, kita seringkali ngomong yang buruk, yang tidak bermanfaat, atau berbuat dolim, meninggalkan sholat, ya kan? Nah, sebaiknya kita ketika berbuat dosa, kita harus segera bertaubat. Dengan apa caranya? Kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Gitu nak ya. Jadi gitu. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ada seseorang laki-laki, dia adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh yang sangat kejam. Dia membunuh 99 orang. Jadi awal ceritanya dia itu sudah membunuh 1, 2, 3 orang sampai berjumlah 99 orang. Lalu dia datang kepada seorang rahib dari kaum Bani Israel. Dia mengatakan, apakah saya masih diampuni kira-kira dosanya oleh Allah karena saya sudah membunuh 99 orang? Maka dia menjawab, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Pemuda tadi itu kehilangan harapan sehingga dia semakin marah dan membunuh rahib tadi. Ya kan? Membunuh rahib tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya genap. Awalnya 99 orang bertambah 1 menjadi 100 orang. Nah, dia semakin kejahatannya itu semakin merajalela. Dari 99 orang menjadi 100 orang. Lalu dia di jalan itu ketemu dengan seseorang. Lalu sama seseorang itu diarahkan kepada seorang ulama. Nah, sang pemuda tadi karena dia ingin berhenti berbuat dosa, akhirnya dia bergegas datang ke ulama tadi. Nah, datang ke ulama tadi itu dia menanyakan. Setelah sampai di sana dia menanyakan, wahai, nanti saya sudah bunuh 100 orang. Saya mau tanya, kira-kira saya diampuni nggak dosanya oleh Allah? Nah, maka ulama tadi itu menjawab, pintu taubat, pintu ampunan Allah itu selalu terbuka untuk siapa saja. Wah, termasuk saya.
Iya, termasuk Anda oleh Allah akan diampuni. Meskipun saya sudah bunuh 100 orang, saya akan diampuni oleh Allah. Iya, katanya. Wah, dari situlah dia timbul harapan. Timbul harapan bahwasanya ini kesempatan saya diampuni oleh Allah. Maka oleh ulama tadi, sang pemuda tadi disuruh pindah dari tempatnya dia tinggal. Karena ulama tadi tahu tempat dia tinggal bunuh 100 orang itu adalah tempat yang buruk, lingkungannya nggak bagus. Akhirnya dia disuruh hijrah pindah ke tempat yang lebih bagus dengan syarat dia mau bertaubat. Akhirnya ketika mendengar jawaban itu, sang pemuda itu pergi meninggalkan majelis ulama tadi. Dia menuju kampung yang dikatakan oleh ulama tadi. Belum sampai pada kampung yang dituju, ternyata pemuda itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan meninggal dunia. Bayangkan, meninggal dunia belum sempat berbuat apa-apa. Lalu ketika meninggal itu datanglah dua malaikat dari langit. Malaikat ini saling berebut. Apa yang terjadi? Yang satunya bilang, orang ini sudah bunuh 100 orang. Dia wajib masuk neraka, dihukum seberat-beratnya. Katanya malaikat. Kata malaikat yang kedua, tidak, orang ini sudah bertaubat, maka dia akan saya ajak masuk ke surga. Nah, begitu. Lalu apa yang terjadi? Oleh karena dua malaikat ini berebut untuk mengambil nyawa pemuda tadi, akhirnya apa? Akhirnya diukur berapa jarak antara dia meninggalkan kampung yang buruk itu dengan jarak antara kampung yang baik itu. Ternyata jaraknya lebih dekat ke kampung yang baik tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya dia dimasukkan surga. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita adalah bahwasanya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kita selama mau bertaubat kepada Allah, selama mau mengucapkan istighfar, mau memperbaiki diri, berubah lebih baik, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, pintu taubat Allah itu sangat terbuka luas. Kalau kita belum bisa bertaubat hari ini, kalau besok belum bisa bertaubat, minggu depan belum bisa bertaubat, tahun depan, kalau setahun belum bisa taubat, 10 tahun ke depan Allah selalu nunggu kita taubat. Paham ya? Jadi gitu. Selama kita mau bertaubat, Allah akan menerima segala dosa kita dan dihapuskan dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang saya cintai semuanya, ini juga memberi pelajaran pada kita bahwasanya Allah saja mempunyai sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Maaf. Apalagi manusia itu harus belajar dari sini. Kalau kita punya sakit hati, disakiti sama orang lain, baik itu sengaja maupun tidak, kita contoh dari sifat Allah ini. Mari kita saling memaafkan. Memaafkan itu lebih baik daripada balas dendam. Ya, balas dendam itu banyak, efeknya banyak, timbul penyakit, pertemanan kita berkurang, pertengkaran di mana-mana. Lebih baik memaafkan. Memaafkan itu menyelesaikan masalah. Baik anak-anak yang saya cintai semuanya, itu saja pelajaran hari ini. Mari kita banyak-banyak bertaubat. Apabila kita paginya berbuat dosa, siangnya kita mohon ampun sama Allah. Kalau siangnya berbuat dosa lagi, sorenya kita minta ampun sama Allah. Kalau malamnya berbuat dosa, paginya kita minta ampun sama Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu setelah bersih dosanya, kita dimasukkan surga. Di sana kita mendapat balasan yang indah dan menyenangkan. Baik anak-anak, semoga pelajaran tadi bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa belajar di rumah, tetap sholatnya dijaga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.